Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, podcast kali ini tamunya sangat spesial ya, karena dia bapak saya sendiri nih. Dia adalah Bapak Kukuh Abimondro. Oke. Pak, aduh makasih nih Pak udah mau datang ke podcast anaknya sendiri Pak. Ya, sama-sama. Jadi emang beliau ini satu desa, pastinya masih tetap satu desa, Desa Bagelen. Kalau Bagelen 5 itu apa? Dusun ya Pak? Ya, dusun 5 atau bagian 5 boleh. No, gitu. Mm. Nah, eh, bapak saya ini hobinya naik sepeda. Bisa dilihat lah ya dari seragamnya. Wah, jadi dari tuh, propertinya juga dibawa nih. Nah, jadi hal yang mau kita obrol ini kayak ya tentang persepedahan terutama Pak. Tapi sebelum ke sana nih Pak. Nah, aku nih kalau di ya khususnya di Bagelen gitu. Kadang kalau ketemu orang terus anaknya sopo gitu, anaknya siapa ini? Anaknya Pak Mondro. Oh Pak Mondro yo, gitu lah. Jadi yang tak simpulin bapak ini terkenal Pak di Bagelen Pak. Ya, mungkin tuh versi anak saya aja ya terkenal. Namun ya yang jelas terkenalnya itu dari segi nama mudah diingat mungkin begitu. Jadi, Unik Pak, ya. namanya unik. Di bagian mungkin cuma satu, bahkan mungkin di provinsi juga satu. Jadi gampang diingat aja dari segi nama. Kalau terkenal dari segi yang lain-lain ya enggak lah. Oh gitu ya. Jadi memang kalau dari dari aku yang rasanya gitu Pak. Tapi bisa jadi anak-anak lain juga gitu kali ya Pak. Wah nek si Pak Iki yo gitu. Ya alhamdulillah kalau orang banyak yang kenal. Paling Ya. tidak untuk memudahkan, ada kemudahan-kemudahan di jalan pas ada sesuatu yang dibutuhkan. Iya Pak. Ini agak kagok nih ngobrol sama bapak nih. Santai aja, santai. Santai wae. Deg-degan pemirsa. Nah, tadi kan ngobrolin desa ya Pak. Kita ini kan podcast dari desa. Memang aku punya kayak tujuan tuh pengen menyuarakan gitu obrolan orang desa tuh kayak apa gitu kan. Nanti perspektif dari profesi A, B, C, D gitu. Nah, di desa Bagelen ini Bapak itu emang dari lahir di sini atau Mbah udah di sini atau gimana sih Pak? Mungkin Ya, cerita singkatnya Pak. lahirnya di sini. 59 tahun yang lalu Bapak lahir di sini. April nanti 59 tahun. Dari Mbah. Mbah, kalau Mbah? Kalau Mbah dari Jawa, Ibu dari Jawa, maksudnya kelahiran dari Jawa. Oh, transmigran ya Pak. Transmigrasi. Bapak juga dari Jawa. Gitu. Nah, tapi Bapak sudah kelahiran di sini. So, jadi udah lahiran desa Bagelen, ya. Lampung gitu. Jadi ya profesinya Lampung, tapi kalau secara turunan memang suku Jawa ya Pak. Suku Jawa. Oke, nah kalau ngomongin sepeda nih Pak, kita masuk ke sepeda. Jadi sebelum sekarang Bapak ini hobi sepeda nih di umur yang ya menurut saya udah tua sih, sampai beberapa orang nih kalau ngelihat saya, weh lo gemuk banget sih sekarang itu misalnya nih Jawa nih lemut temen sih saiki bapakmu lo kurusan sepedahan terus gitu. Jadi orang nih pemirsa sering kayak ngebandingin, oh bapakmu tuh sepedahan terus gitu biar kurus gitu lah kira-kira. Nah itu emang lagi fasenya pengen sepedahan apa gimana sih Pak? Kayaknya kok rutin sampai nyampe orang di sekitar juga hampir tiap hari ngeliat Bapak itu sepedahan. Ya pertama kalau masalah sepeda dari awal Bapak ngajar memang alat transportasi satu-satunya sepeda. Pada waktu itu betul-betul motor itu masih langka sama sekali. Dari tahun 83 Bapak diangkat itu sudah bersepeda. Kalau dulu namanya sepeda jengki. Dan iya sepeda jengki itu ya sepeda awal-awal Bapak ngajar itu sepedanya jengki. Bahkan yang lebih unik lagi supaya awet itu pedalnya itu dibuat dari kayu bukan dari karet. Itu dari pedal dari karet. Iya, dari karet kayu. Plastik, Pak? Dari kayu. Iya, dari kayu. Di kayu dibuat ada lubangnya, dimasukkan ke asnya pedal itu. Jadi
ya tetap berfungsi sebagai pedal. Oh, Tahun enggak, itu emang 8 sebenarnya awalnya rusak terus diganti kayu apa langsung diganti kayu itu? Nah itu bapak beli sudah langsung diganti kayu, Oh, karena pada waktu itu ya milih yang termurah lah, yang terjangkau. iya iya iya. Termurah tapi tetap bisa dipergunakan. Itu tahun Mm. 83 sampai 3. 90-an Jadi baru Mamas lahir udah ada sepeda sudah ada jadi ya. sepeda. Oh, ya lama juga. Itu sepedanya sama Pak, nggak ganti-ganti nih kayak Enggak sekarang ganti-ganti. sebulan bisa ganti 5 kali. Kalau dulu ya jangankan mau ganti sepeda, ganti jadi dinikmati aja waktu itu sepeda Iya itu iya. gitu. Maksudnya gini Karena Pak. memang model-model lain juga belum muncul Oh, iya. gitu. Maksudnya Bapak ini bisa ganti sepeda sebulan 5 kali karena memang jual beli sepeda nih Ya, sekarang. Jadi nanti saya cantumin ya, apa marketplace-nya Bapak nih, ada sepeda-sepeda yang dijual nih di sana. Oh, jadi lumayan lama ya Pak. Itu setelah itu ganti sepeda lagi nggak Pak? tahun 94 itu sudah mulai keluar Federal. Federal, apa merek Federal. Waktu itu Oh. ada Brixton, ada Federal. Mm-mm. Nah itu waktu pertama kali sepeda mulai bagus Iya, untuk ukuran bapak sih. Tapi ya sebenarnya sebelumnya sudah banyak sepeda bagus, cuman iya. bapak belum pernah beli. Tahun Mm-mm. 94 itu baru bisa beli yang mulai agak ada ukurannya, itu apa ya namanya, shifternya, giginya itu. Oh, gitu. Iya. Jadi udah bisa upgrade gitu Ya, bahasa kerennya nih. Shifternya aku juga nggak paham. Tapi kalau dulu shifter yang tetap pakai jempol gitu ya Pak? enggak puteran, Udah, pakai krek jadi sama diputar, belum pakai jempol. Sekarang lebih praktis karena enggak jempol yang gitu, uh, yang di stang. ada yang seperti itu, ada yang puteran. Tapi yang Bapak dapat yang puteran. Puteran. Aku beneran nggak inget nih. Jadi memang karena masih kecil ya Pak. Umur berapa gitu Iya, Pak? kamu umur kalau 94 itu Ya ada fotonya itu setahun sih ya. setahun ya. Iya sekitar setahun. Mm-mm. Apa perlu ditunjukkan fotonya ya? Wes bisa Pak. Nanti saya tampilin ditempel Gitu gini ya. Pak. Tetap Oh iya nanti iya iya kirim aja ya ya. Pak fotonya. Ada ini di ini salah Wes. satu foto yang gimana cara nampilkannya ini. Nah Iya ini iya iya. kayak mana? Boleh ke Gimana? sana Pak. Nah Nanti ini diperjelas pemirsa. Kita ini tempel. tahun 94 yang atas ya. Saya Mm-mm. waktu itu tahun 94. Mm-mm. Mamasmu Kucinta Fariski ini umur 5 tahun. Kemudian kamu berarti umur 1 tahun. Iya. Kelihatan Oke nggak apa-apa. Nanti apa di ya? ini Pak. Diedit bisa Oh diedit gitu ya. Pak. Tenang Oh Pak. gitu. Dikirim aja nanti fotonya tak Hmm. tempel gitu pas Nah ini diedit. diulangi lagi. Oke. Nanti di ya. Nah Ya. itu sudah mulai sepeda yang menurut Bapak sudah bagus gitu. Hmm. Oke oke. Terus, nah sekarang sekarang nih kan komunitas banyak Pak. Mm-mm. Komunitas banyak. Terus yang aku tahu kan Bapak masuk komunitas Gotan. Mm-mm. Apa itu Pak? Goes? Goes Gedung Tataan. Goes Gedong Tataan. Mm-mm. Nah itu ceritanya gimana Pak bisa masuk situ? Apa ada yang, "Yuk Pak ikut aja Pak komunitas gitu apa gimana Pak?" Enggak, justru malah pertama kali yang menggagas klub Gotan ini Bapak. Luar Jadi biasa. pada waktu itu pas ada kumpul-kumpul, Bapak terpikir, buat klub aja kalau gitu, namanya Gotan, Ya. Goes Tataan. Kemudian ada beberapa teman-teman yang memang siap untuk menjadi anggota. Nah, sampai sekarang anggotanya kurang lebih sampai 25 orang. Masya Allah. Ini jadi ternyata Bapak tuh yang It, bikin Gotan. iya ya, alhamdulillah. Kalau Kalau ketuanya Bapak juga apa? awalnya Bapak, sekarang Mm-mm. ganti yang muda, Iya, iya, Mas iya. Yono namanya. Oh, Mas Iya, Yono. Iya. Tangga itu. iya. Jadi yang menggagas Gotan itu Bapak. Ya hanya sekedar menggagas nama, Mm-mm. kemudian ya terbentuklah klub Gotan. Awal-awal memang ada beberapa yang ya tua ya, seperti Pak Tarto, Pak Anies atau Pak Sahlan yang tua-tua, tapi mereka sekarang sudah memisahkan diri, nggak bergabung lagi dengan Gotan. Kalau masalah faktornya, penyebabnya
Ya kadang kesempatan atau kedua Gotan ini agak terkenal kalau bersepeda itu jauh-jauh. Jauh-jauh. Oh, jadi yang tua-tua ini merasa ya sudahlah. Jadi tinggal bapak Yang paling tua. yang paling tua. Waduh. Paling Kadang jauh kemana Pak Gotan? Yang Bapak ikutin pernah maksudnya, yang ke Bapak ikutin. bendungan apa itu? Wais Kampung itu Wais ya, Kampung. Pagelaran. Ya Pagelaran yang diresmikan oleh Bapak Jokowi. Jokowi. Itu sampai sana. Jadi kurang lebih kalau PP itu 80 kilo. 80 kilo bersepeda Bersepeda. dengan umur yang sudah di atas 50. Hmm. Anaknya mana kuat. Mas Rizky, iya. Keplak-keplak lagi kan nih, gue cok jauh. Jadi ya tahun depan usia Bapak 60 tahun. Wes. April yang akan datang. Saya terus Pak. Oke. Saya Alhamdulillah, terus, saya terus. saya doakan pemirsa Iya, tolong iya, iya. doakan ini bapak saya biar umurnya ya sehat lah yang penting ya. Iya, amin. Nah, tadi kan udah dari komunitas nih Pak. Mm-mm. Terus kok inisiatif jual beli sepeda itu emang apa ya? Cari untung apa cari make? Biar banyak make sepeda merek-merek lain gitu. Ya kalau jual beli sepeda itu dari tahun 94 awal-awal ada Bridgestone, ada Federal itu memang sudah mencoba untuk jual beli. Kalau waktu itu malah dikreditkan gitu kan. Jadi memang ada keasikan sendirilah dari segi meskipun untung itu ya tidak banyak tapi ya lumayan. Ya, Kemudian karena sekarang juga sepeda sudah mulai karena pandemi kemarin lebih mulai ramai ya ajak Bapak meneruskan apa yang dulu pernah Bapak lakukan jual beli itu. Kaitannya sebenarnya ya di samping masalah untung kemudian kita bisa mencoba berbagai macam merek atau apa namanya itu jenis seri gitu, seri jenis ya. Kalau Polygon itu kan macam-macam ya. Ada, waduh ini bukan promosi nih. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti Polygonnya mau diponsorin, nggak apa-apa, kajang aja dulu. Iya, ada primer, ada cascade dan sebagainya. Terakhir ya Bapak punya itu Xtrada 5. Mau dijual? Ya dijual. Oh dijual. Jual Xtrada 5. santai. Jual santai. Kalau di bahasa jual beli itu ada jual cepat, ada jual santai. Padahal ya sama saja, maupun kita mau cepat kalau yang beli santai ya santai juga gitu. Benar. Kalau di ngitung nggak Pak dari awal mulai aktif sepedahan lagi sampai sekarang udah berapa kali ganti sepeda? Kurang lebih 20 lah. 20 kurun 20. waktu sekitar 2 tahun pandemi ini. Oh 2 pandemi ini ya. 20-an sepeda ya yang udah. Sepeda. Iya. Wah, luar biasa. Jadi beliau nih pemirsa, jadi kalau misalnya ada sepeda second yang cocok ya dicari, dijemput, kadang naik motor, kadang naik mobil ya. Tergantung situasi ya. Jadi semangatnya anaknya kalah semangatnya. Jujur aja kalah karena kesini aja nih bapak saya ini naik sepeda gitu. Kadang saya kalau ke rumah ya naik motor, nggak naik sepeda. Pak boleh Pak diminum dulu Pak? Oh iya boleh. Wah segar sekali nih. Yeah. Ini rasa green tea ya. Green tea, requestnya bapak green tea nih. Emang green tea. Jiwanya jiwa muda ya, jadi bapak-bapak minumnya green tea, gabung komunitas. Oh gitu ya. Sebenarnya milih green tea tadi bukan karena jiwa saya muda atau apa. Kebetulan kayaknya rasa yang alami itu green tea. Gitu. Nah tadi Pak dari sepeda kan. Nah di sepeda sendiri ada nggak Bapak merek atau punya satu sepeda yang ngerasa wah ini enak banget nih ternyata gitu. Terus eman-eman mau dijual ada nggak? Ada. Apa boleh disebutkan? Nggak apa-apa. Kan ini aja, nggak apa sebutin aja. Jadi maksudnya biar apa pendengar atau penontonnya juga ya ini sama nih, aku juga sukanya sepeda itu nih gitu. Jadi sekarang ini yang ada di rumah itu
satu Extrada 5, yang kedua Primer 5. Tetapi untuk Bapak yang paling enak dinaikin itu sementara Primer 5. Itu dari 20-an yang udah dicoba. Iya. Primer 5. Jadi sekarang ini kayaknya memang Primer 5 itu belum mau dijual. Kecuali nanti ketemu lagi yang lebih enak. Ya, tentunya jelas ada itu yang tingkatan berikutnya. Iya. Dan sebenarnya kalau berpikir masalah puas, ya tidak ada puasnya. Nah, terus ada gitu ya Pak. Terus ada karena katanya di atas langit ada langit. Iya. Bener juga. Karena pasti sepedanya juga terus produksi, serinya beda-beda ditambah gitu. Nah, kalau di komunitas nih Pak, ini ada jadwal ada istilahnya apa ya, kopdar apa, kalau nggak pas goes bar gitu pas acara ada istilahnya nggak itu? Ada. Jadi kita ini 1 minggu sekali, hari Minggu atau mungkin hari libur itu namanya gobar. Goes bareng. Goes bareng. Sesama klub. Kalau nanti ada undangan namanya ya gobar dengan menghadiri undangan ke klub-klub yang lain yang pas kebetulan mereka mengadakan acara, atau goes amal itu namanya gomal dan seterusnya gitu. Jadi kita diundang untuk bersama-sama goes, nanti kita menyisihkan uang kita untuk beramal, kadang-kadang ya untuk pembangunan masjid gitu. Ya. Wah, positif itu sekali nih kegiatannya. Alhamdulillah ada sisi untuk tetap kita beramalnya jangan sampai ketinggalan. Dan bahkan di klub kami sendiri, setelah kita pulang dari goes itu tetap mengumpulkan uang namanya Jumat Berkah. Berapapun dari anggota, berapa yang hadir pada waktu itu langsung dimintain untuk Jumat Berkah. Ya alhamdulillah kalau 1 minggu itu 150.000 itu dapat gitu kan. Misalnya 15 yang aktif 10.000 kan sudah 150. Dan digunakan untuk yang menyantuni orang-orang yang sakit atau keperluan sosial yang lainnya. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah itu bukan gagasan dari Bapak sih, dari salah satu anggota yang ayo kita Jumat Berkah. Alhamdulillah yang lain juga menyetujui. Gitu. Nah, kalau pas rute setiap gobar ya atau tiap hari libur itu yang nentuin siapa Pak? Apa emang kadang ada yang inisiatif aja, hari Minggu sini yuk, ini itu gimana rundingannya biasanya? Ya, rundingannya itu malam Minggu biasanya. Malam Minggu seperti ini kita kumpul namanya ngobar, ngopi bareng. Nah gitu. Ngobar itu ngopi bareng sambil merundingkan rute hari Minggu kemana gitu. Kalau memang situasi tidak memungkinkan untuk ngobar karena hujan, cuaca yang tidak bersahabat dan seterusnya. Sebenarnya semua cuaca itu bersahabat sih, karena memang itu dari Allah, semuanya adalah rezeki. Jadi kita tentukan lewat WhatsApp, ya ngobrol di WhatsApp lah. Rundingannya di WhatsApp, ya besok kita ke tempat mana tujuannya, kumpul di mana dan seterusnya. Jadi anggota yang menentukan. Oke Pak, kalau kegiatan kedepannya apa nih Pak bersama Gotan? Ada yang khususnya untuk Gotan itu sendiri ada nggak? Kalau sementara belum ada ya. Hanya kegiatan rutin, Minggu goes bareng, kemudian tadi itu Jumat Berkah. Ya kadang-kadang kita berkunjung ke teman-teman yang lagi kena musibah, sakit dan sebagainya gitu. Jadi program ke depan belum ada. Program ke depan sepeda apa Pak yang lagi diincar? Yang dipengennya dipakai gitu atau dipunya? Sebenarnya tetap aja di atas Extrada 5 ada Extrada 6, ada Extrada 7, gitu. Ada Polygon Siskiyou dan sebagainya. Jadi untuk ke depan sementara yang diinginkan sebenarnya apa itu ya? Belum ada sih. Oke. Kalau mau nawar-nawarin juga boleh nih kayaknya ke Bapak. Nih Pak ada, tapi yang levelnya di atas Extrada 5. Siapa tahu Bapak boleh. Mau kan tadi kan jual beli ya. Iya, siapa boleh. tahu ada cocok kan diambil gitu.
Gitu. Oke Pak, semoga sehat selalu, bisa goes terus. Kalau kata Ibu, goes nganti tua. Jadi sebenarnya ini sebagai penutup mungkin ya. Waduh, ya, ya. Sebagai penutup. Kadang-kadang ya sana ya Firman Iya. saya. Oh. Kadang-kadang usia Bapak ini berkumpul atau apa ya, bergabung dengan yang muda-muda itu sebenarnya agak-agak risih-risih juga sih. Karena mereka bukan saja mereka itu lebih muda, tapi mereka itu mantan-mantan murid Bapak di SD. Oh, jadi ada mantan murid yang di komunitas Gotan ini, Pak? Iya, bahkan ada berapa orang itu. Ada Mas Sugeng, Mas Yono, Mas Ritno, Iya. itu mantan-mantan murid Bapak. Jadi kadang-kadang Bapak kan kalau ada obrolan-obrolan yang kira-kira apa itu agak terlalu muda obrolannya kan Bapak ya nggak pernah komen gitu Iya. kan, nggak enak. Atau pas ngobar itu paling tua sendiri itu sebenarnya ya sudah mulai agak-agak rasa-rasa ya apa ya malu gitu. Karena yang tua-tua tadi seperti Pak Anies, Pak Tarto yang dulu memang bisa untuk diajak ngobrol ketika ngobar, ya sekarang sudah pada jarang ngobar atau gobar, jadi Bapak merasa tua sendiri, ya sebenarnya mulai agak-agak ada rasa malu lah gitu aja sebenarnya. Iya, iya. Iya, dari segi usia. Ya, kalau usia memang nggak bisa diturunin, Pak. Nah iya, Nggak apa-apa, Pak. Kalau saya sebagai anak mendukung. sih sebenarnya senang gitu, cuman kadang-kadang kan, wih itu Bapak hampir 60, temennya sekitar 40, 45, kan selisihnya itu 20-an tahun gitu. Ya kalau itu memang kira-kira mereka sebenarnya masih terima Bapak, masih ya nggak mempermasalahkan gitu. Iya, iya. Gitu. Ya, masih Pak Cukup kayaknya. yang penutupnya nih. Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Ya disampaikan itu apapun olahraganya, yang penting tetap berolahraga, mau bersepeda, jalan kaki, bulu tangkis begitu, karena itu bagian dari kebutuhan kebutuhan seorang itu memang harus ada tidur yang cukup, olahraga cukup, makan yang memang bervitamin atau berkualitas, sehingga badan kita ini tercukupi semua. Wah, ini tips yang menarik yang akan saya coba terapkan. Olahraganya terutama. Aduh. Nah, yang terutama yang paling bagus itu ya rutin. Ya rutin. Kalau tadi ada orang, kayaknya Pak Mondro kok bersepeda terus, memang saya usahakan untuk selalu rutin. Apapun olahraganya kalau rutin ya tetap bagus sih. Sehari jalan 100 meter kalau rutin ya bagus. Mungkin itu. Oke Pak, terima kasih banyak lu sudah hadir di podcast dari desa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.